Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang hiperurisemia dan GOUT. Apa itu hiperurisemia? Hiperurisemia yaitu kadar serum uric acid di dalam darah yang tinggi. Jadi biasanya dikatakan hiperurisemia jika serum uric acidnya di atas 6,8 mg per desiliter darah. Namun pada perempuan sering diturunkan ke bawah menjadi 6, pada laki-laki menjadi 7. Jadi dikatakan hiperurisemia pada laki-laki jika di atas 7, pada perempuan jika di atas 6. Dan serum uric acid ini jika sudah melebihi 6,8 bisa berubah karena dia sudah mencapai titik jenuh menjadi monosodium urate. Ini adalah bentuk kristal dari serum uric acid yang bisa mengendap di persendian. Nah, ketika dia mengendap di persendian, monosodium urate ini akan mencetuskan inflamasi. Nah, inflamasi inilah yang dikatakan sebagai GOUT. GOUT adalah inflamasi di persendian yang disebabkan oleh monosodium urate. Nah, ketika monosodium urate ini terbentuk di dalam persendian, dia bisa kembali lagi menjadi wujud serum uric acid jika kadar serum uric acid turun. Jadi ini bersifat reversible, artinya serum uric acid bisa berubah menjadi monosodium urate dan monosodium urate bisa berubah lagi menjadi serum uric acid. Ini penting, pemahaman ini penting untuk penata laksanaan selanjutnya. Lalu bagaimana uric acid serum ini bisa terbentuk? Uric acid terbentuk dari purin. Purin itu ada adenosin dan guanosin. Nah, adenosin ini oleh enzim tertentu akan berubah menjadi inosin, kemudian inosin berubah menjadi hiposantin. Nah, hiposantin ini akan berubah menjadi santin dengan enzim santin oksidase. Ada juga guanosin menjadi guanin, langsung berubah menjadi santin. Kemudian santin inilah yang akan berubah menjadi uric acid, sehingga di sini juga ada enzim namanya santin oksidase. Enzim santin oksidase ini berperan penting dalam pembentukan uric acid, sehingga obat yang bisa mencegah terbentuknya uric acid itu adalah santin oksidase inhibitor. Santin oksidase inhibitor inilah yang menghalangi terbentuknya uric acid. Yang sudah terbentuk dari purin tadi, ini bisa diekskresikan melalui ginjal dan melalui saluran cerna. Nah, di dalam ginjal ini ada transporter yang meningkatkan reabsorpsi dari asam urat. Jadi ketika terjadi filtrasi oleh glomerulus, nanti di bagian proksimal dari tubul proksimal dari tubul itu akan terjadi reabsorpsi asam urat ke dalam peredaran darah lagi. Nah, itu transporter yang mempengaruhinya itu ada uric acid reabsorption transporter 1, ada glucose transporter 9, kemudian ada organic anion transporter 4 dan organic anion transporter 10. Ini semua akan meningkatkan kadar asam urat di dalam darah. Kemudian ada transporter yang meningkatkan ekskresi dari asam urat. Itu ada ATP binding cassette G2, kemudian ada natrium potassium transporter 1 and natrium potassium transporter 4. Kemudian ada organic anion transporter 1 dan organic anion transporter 2. Ini menurunkan kadar asam urat di dalam darah dengan meningkatkan ekskresi. Dan ini akan meningkatkan kadar asam urat di dalam urin karena dia mengekskresikan asam urat melalui ginjal. Namun untuk ABCG2 ini juga dia berperan di saluran cerna. Jadi dia juga meningkatkan ekskresi asam urat di dalam saluran cerna. Walaupun manusia umumnya mengekskresikan asam urat dalam bentuk asam urat, namun ada juga asam urat yang bisa berubah bentuk menjadi allantoin acid. Nah, allantoin acid ini lebih cenderung lebih mudah untuk diekskresikan melalui ginjal. Dan bentuk allantoin acid ini tidak akan berubah menjadi monosodium urat. Sementara uric acid itu masih bisa berubah menjadi monosodium urat. Ini penting untuk mengingat dalam tata laksana hiperurisemia ataupun GOUT. Kapan kita mendiagnosis pasien sebagai sekedar hiperurisemia ataupun sebagai GOUT?
Nah, pasien yang hiperurisemia ini bisa menjadi dua, yaitu yang simptomatis. Nah, yang simptomatis ini akan jatuhnya sebagai GOAT, kemudian yang asimptomatis. Hiperurisemia dikatakan biasanya jika kadar uric acid itu di atas 6,8, itu sudah dikatakan hiperurisemia. Tapi bukan berarti harus langsung ditata laksana. Kita akan bahas itu di berikutnya. Kemudian GOAT ini jika terjadi gejala inflamasi ataupun peradangan di sendi yang harus diikuti dengan tingginya kadar hiperurisemia. Karena kita harus diagnosis bandingkan dengan mungkin osteoartritis ataupun rheumatoid arthritis. Kemudian ada juga GOAT itu yang akut, itu jadi serangan baru, kemudian mungkin setelah 5 atau 6 tahun dia berkembang menjadi kronis, maka terbentuk topi misalnya. Jadi topi ini adalah di mana di persendian itu terbentuk massa yang merupakan kristal asam urat. Nah, jadi yang paling perlu itu adalah kita harus lihat kadar serum uric acid. Nah, untuk diagnosis pastinya itu adalah ditemukannya untuk GOAT, ditemukannya monosodium urat pada persendian. Jadi bisa diaspirasi kemudian ditemukan monosodium urat. Ataupun dengan radiologi, yaitu dengan ultrasound, ditemukannya ada gambaran deposit dari kristal asam urat. Kapan kita harus tata laksana pasien hiperurisemia? Jika kita temukan pasien dengan keluhan dan kadar asam urat di atas 6,8, itu artinya hiperurisemia yang simptomatis. Ini kita harus tata laksana. Sementara yang asimptomatis ataupun pasien hanya general check up lalu ditemukan kadar asam urat di atas 6,8, kita tidak harus buru-buru memberikan terapi. Kecuali jika yang pertama kadar asam urat itu di atas 9. Yang kedua adanya komorbid atau faktor yang mempengaruhi yang memperberat. Jika pasien sudah didiagnosis dengan GOAT, sudah pasti pasien harus ditata laksana. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi faktor yang mempengaruhi dari asam urat. Jadi ada hipertensi, obesitas, coronary artery disease, sindrom metabolik, diabetes mellitus, penyakit ginjal, dan pengambilan alkohol. Nah, pengambilan alkohol ini akan meningkatkan kadar asam urat. Kemudian obesitas juga. Namun kita harus ingat pada pertimbangan untuk tata laksana hiperurisemia bahwa sudah ditemukan adanya indikasi bahwa hiperurisemia itu meningkatkan kejadian coronary artery disease. Walaupun hubungannya patofisiologinya belum bisa dijelaskan. Jadi ini adalah faktor yang menjadi pertimbangan kita untuk langsung menata laksana pasien dengan hiperurisemia. Jika ada hipertensi, sindrom metabolik, riwayat coronary artery disease, kemudian diabetes mellitus, kemudian ada chronic kidney disease, kita harus mempertimbangkan untuk menata laksana pasien tersebut. Setelah kita mempertimbangkan bahwa pasien memerlukan intervensi, kita harus ingat kita harus mulai dengan tata laksana non-farmakologi. Jadi kita edukasi pasien untuk memperhatikan dietnya, yaitu diet rendah purin. Nah, ada makanan-makanan yang harus dihindarin ataupun tidak dimakan sama sekali, dan ada makanan-makanan yang harus dikurangin. Nah, yang dihindarin ataupun yang tidak boleh makan sama sekali itu adalah contohnya alkohol, kemudian makanan kita sebut sebagai jeroan. Nah, yang bisa dikurangin itu adalah makanan seperti seafood yang tinggi dengan purin, kemudian daging merah yang tinggi juga dengan purin. Kemudian kita harapkan bahwa asam urat itu akan keluar melalui ginjal, maka kita harus ingatkan pasien untuk minum air putih yang banyak. Kemudian
Dikatakan bahwa olahraga juga bisa mempengaruhi untuk menurunkan kadar asam urat. Untuk tata laksana farmakologi, pada pasien hiperurisemia yang asimptomatis namun kita pikirkan untuk ditata laksana, kita hanya berikan uric acid lowering therapy. Sementara untuk pasien yang mengalami serangan akut, itu kita harus pertimbangkan untuk pemberian anti nyeri. Anti nyerinya biasanya lini pertamanya itu adalah colchicine, kemudian jika colchicine tidak ada, kita bisa berikan NSAID, dan jika sangat berat, kita bisa berikan steroid sebagai tambahan ataupun injeksi steroid intraartikular. Nah, untuk pasien TOPI, itu biasanya penata laksanaannya secara surgery ataupun melalui tindakan pembedahan. Nah, colchicine ini diberikan dengan dosis awal biasanya 1 mg, kemudian diikuti dengan 0,5 mg. Kemudian NSAID ini tergantung, bisa kita berikan asam efenamat, natrium diklofenak, dan perlu kita ingat untuk efek sampingnya ke gastrointestinal. Jadi kita perlu tanya riwayat pasien apakah kita perlu berikan tambahan untuk sebagai mukoprotektor pada lambung ataupun pertimbangan. Jadi untuk uric acid lowering therapy ini terdiri dari 3 jenis, yaitu xanthin oxidase inhibitor, uricosuric, dan uricolisis. Kalau kita ingat kembali, untuk terbentuknya asam urat itu ada enzim xanthin oxidase yang berperan di sana yang merubah xanthin ataupun hipoxanthin menjadi asam urat. Nah, obat uric acid lowering therapy ini mengurangi kerja dari xanthin oxidase sehingga diharapkan dengan demikian asam uratnya tidak akan terbentuk. Nah, yang termasuk dalam xanthin oxidase inhibitor ini adalah allopurinol dan febuxostat. Nah, allopurinol ini adalah lini pertama. Jadi jika pasien kita didiagnosis dengan asam urat hiperurisemia ataupun GOUT, terapi lini pertamanya itu adalah allopurinol. Dosis awal diberikan yaitu 100 mg untuk pasien yang pertama kali mendapatkan terapi ini. Kenapa ini penting kita gunakan untuk dosis rendah terlebih dahulu? Karena pada terbentuknya monosodium urat itu, setelah terjadi inflamasi, sebenarnya terbentuk protein yang melindungi monosodium urat ini yang diharapkan akan menurunkan inflamasi. Namun jika terjadi penurunan kadar asam urat secara tiba-tiba, maka monosodium urat ini akan terlepas proteinnya, kemudian berubah menjadi asam urat. Nah, ini akan meningkatkan reaksi inflamasi lagi. Jadi, jika kita tiba-tiba menurunkan kadar asam uratnya, bisa saja keluhan nyerinya menjadi lebih lama untuk sembuh. Kemudian untuk allopurinol ini dosisnya yang 100 mg ini bisa ditingkatkan sampai menjadi 300 mg. Nah, sediaan 300 mg ini bisa diberikan langsung 1 kali 300 mg. Namun jika kadar asam uratnya tidak tercapai, targetnya bisa ditingkatkan sampai 900 mg. Namun dosisnya harus terbagi 3, jadi 3 kali 300 mg. Dan kita harus ingat pertimbangkan bahwa pasien itu apakah mengalami gangguan ginjal atau tidak. Karena pasien dengan gangguan ginjal itu harus dilakukan penyesuaian dosis pada allopurinol. Kemudian ada xanthin oxidase inhibitor lainnya, itu adalah febuxostat. Nah, febuxostat ini biasanya diberikan dengan dosis awal 40 mg, kemudian bisa ditingkatkan menjadi 80 mg sampai 120 mg. Kelebihan dari febuxostat ini, dia di metabolisme di hati sehingga relatif aman untuk pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian ada golongan kedua yaitu uricosuric. Nah, uricosuric ini berperan dengan meningkatkan ekskresi dari asam urat. Jadi asam urat diekskresikan melalui ginjal. Nah, disinilah peran dari uricosuric. Namun kita harus perhatikan bahwa asam urat yang diekskresikan melalui ginjal ini artinya meningkatkan kadar asam urat di dalam urin yang menjadi faktor risiko untuk terbentuknya batu asam urat di saluran kemih. Jadi kita harus pertimbangkan apakah pasien punya riwayat ada batu ataupun pasien mengalami gangguan fungsi ginjal, itu harus menjadi pertimbangan. Sehingga uricosuric ini bukan menjadi lini pertama, biasanya ini menjadi pendamping dari xanthin oxidase inhibitor jika tidak mempan. Nah, uricosuric ini contohnya adalah probenecid, benzbromaron, kemudian lesinurat. Nah, probenecid ini dosisnya dimulai 2 kali 250 mg sampai 1000 mg. Jadi bisa sampai 2 kali 500 mg. Kemudian benzbromaron ini bisa dimulai dengan dosis 50 mg sampai maksimal 200 mg. Untuk lesinurat ini biasanya 200 mg. Lesinurat ini sering diberikan dengan bersamaan dengan allopurinol. Kemudian yang ketiga ada uricolisis. Nah, uricolisis ini berperan di mana asam urat berubah menjadi allantoin. Nah, itu dengan obat yaitu
peglotikase dan rasburikase. Ini biasa diberikan secara intravena. Ini biasa diberikan indikasinya untuk pasien yang mengalami GOUT ataupun hiperuremia yang tidak mempan dengan pemberian santin oksidase dan urikosurik. Jadi bisa dipertimbangkan dengan urikolisis. Ataupun pada pasien-pasien yang mengalami keganasan, biasanya terjadi peningkatan kadar asam urat yang masif sehingga diberikan peglotikase ataupun rasburikase secara intravena. Demikian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat.